Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi melalui Renungan Harian Toraja, edisi Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Kita patut bersyukur dan bersukacita karena Tuhan mengizinkan kita untuk memasuki dan menikmati hari ini, hari pemberian Tuhan, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama, mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya perjalanan kehidupan kita dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Untuk itu mari kita meminta pertolongan dari Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan, Allah pemilik kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Pagi ini Tuhan Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Setelah sepanjang malam kami telah lalui dengan tidur yang baik. Itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk menjalani hari pemberian Tuhan hari ini. Namun dahulu daripada itu Tuhan, kami rindu untuk mendasari hari ini dengan firman-Mu Tuhan, agar sungguh-sungguh firman-Mu akan menuntun kami menjalaninya dengan baik. Dan lewat semuanya itu nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Kami sungguh sadar Tuhan bahwa kami lemah, sebab itu kuatkan, teguhkan kami. Firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami untuk boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan, ampuni semua salah dan dosa kami, supaya kami boleh layak datang di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Matius 5 ayat 43 sampai 48 di bawah perikop Yesus dan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Firman Tuhan. Renungan kita diberi judul Sempurna seperti Bapa sempurna, atau dalam bahasa Toraja Taek Sayuanmi Susi Ambe Taek Sayuanna. Ungkapan umum tidak ada manusia yang sempurna merupakan ungkapan yang cukup lazim dalam kehidupan sosial. Tetapi menarik dalam pembacaan hari ini di ayat 48 mengatakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Tampaknya ayat ini bertolak belakang dengan ungkapan di atas. Lalu apa maksud sempurna di dalam ayat 48 ini? Kata sempurna dalam ayat 48 berasal dari bahasa Yunani, yaitu teleios. Teleios dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai panggilan untuk hidup mencerminkan sifat Allah atau hidup meneladani Allah. Dengan demikian, Allah yang memiliki sifat kasih sempurna dan tidak membeda-bedakan itu menjadi teladan bagi kita dalam mempraktikkan kasih kita di dunia ini.
ketika Yesus mengatakan, "Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu," dapat dipahami bahwa kasih itu tidak bisa dibatasi oleh perasaan atau perbuatan orang lain terhadap kita, melainkan harus berdasar pada kasih Allah yang sempurna. Kasih itu harus penuh dan tanpa syarat. Hal ini menjadi bagian yang penting dan paling luar biasa dari kesempurnaan kasih Allah. Sebagai anak-anak Allah yang hidup di masa kini, kesempurnaan kasih Allah di dalam diri kita menjadi alasan bagi kita untuk mau hidup terus-menerus diperbaharui semakin serupa dengan Dia yang sempurna. Kesempurnaan kita terletak pada bagaimana kita bertanggung jawab penuh atas kasih Allah dalam diri kita, termasuk talenta pada diri kita yang kita pakai untuk melayani Allah dan sesama ciptaan, menyatakan kasih-Nya di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kembali di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur akan kebaikan kasih Tuhan. Lewat waktu yang singkat ini kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu itu akan menuntun, menjaga, memelihara perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan hari-hari pemberian Tuhan ke depan, agar dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, semuanya dituntun, dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan, agar kami juga boleh menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan kasih Tuhan, dan kami bersandar berserah padamu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang sisa kehidupan yang Tuhan berikan ini. Ampuni semua salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.